سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Pagi ini pula berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian langkah mencapai bahagia sampai akhir hayat. Pada bulan yang lalu kita sudah mengkaji langkah pertama dan kedua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan langkah ketiga dan keempat. Ikhtiar mencapai bahagia sampai akhir hayat yang ketiga adalah menjaga kewajiban dan hak secara seimbang. Keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dengan hak yang didapat merupakan sumber kebahagiaan dan ketentraman hidup. Ibu, saya ajak untuk merenungi 3 hal, nanti tolong dikembangkan dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Pertama, betapa gelisahnya manusia apabila telah menunaikan kewajiban namun tidak mendapatkan hak yang seimbang sebagaimana kewajiban yang telah dilaksanakan. Yang kedua, betapa kecewanya suami istri apabila sudah saling melaksanakan kewajiban namun tidak mendapatkan hak yang seimbang. Yang ketiga, tubuh manusia juga akan mengalami ketimpangan apabila tidak diberikan keseimbangan antara asupan dengan tenaga yang dikeluarkan. 3 masalah ini selalu muncul dalam kehidupan kita, dan tentu tidak hanya 3 hal ini. Banyak hal yang apabila terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak, maka itu akan mengalami kegelisahan. Namun apabila kewajiban ditunaikan dengan baik, kemudian mendapat hak, maka hidup ini menjadi tenang. Dan perlu ibu catat, Islam itu mengedepankan kewajiban asasi sebelum hak asasi. Karena hak asasi itu baru muncul ketika kewajiban asasi ditunaikan. Jadi hidup ini jangan hanya menuntut hak, tapi perhatikan kewajiban dulu. Dan Allah sudah mendidik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu itu mengedepankan kewajiban, dan secara otomatis kalau kewajiban itu ditunaikan, hak itu dengan sendirinya. Jadi nasta'in sebagai hak kita setelah melaksanakan kewajiban yang namanya na'budu itu oleh Allah otomatis diberikan. Karena itu bagaimana mungkin orang hanya menuntut hak sementara kewajibannya tidak ditunaikan. Pembantu minta gaji padahal belum kerja, ada nggak juragan ngasih gaji? Nggak bakalan. Suami kalau hanya menuntut hak sementara kewajibannya ditelantarkan, bagaimana suami mendapatkan haknya? Demikian pula istri menuntut mana hakku, tapi kewajiban sebagai seorang istri tidak ditunaikan dengan baik. Bagaimana mungkin dapat hak? Karena itu Islam sesungguhnya lebih hebat daripada hak asasi manusia yang dikembangkan oleh dunia. Karena Islam menuntut kewajiban asasi dengan sendirinya. Kalau kewajiban asasi ditunaikan, otomatis kewajiban asasi muncul dengan sendirinya. Dan berbahaya sekali kalau manusia itu hanya menuntut hak asasi, haknya diberikan, kewajibannya ditelantarkan. Itu tabiat manusia. Karena itu Islam lebih mengedepankan kewajiban asasi. Dengan demikian otomatis hak asasinya bisa didapat. Nah, keseimbangan tidak hanya dalam hal kewajiban dan hak. Keseimbangan itu juga kita bisa ambil pelajaran bahwa keindahan dan keharmonisan seluruh ciptaan Allah itu disebabkan karena ada keseimbangan. Allah menegaskan dalam penciptaan langit, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keseimbangan. Menurut analisis pakar dari NASA, planet terkecil yang besarnya 12.000 besar kali bumi itu kalau sampai keluar dari porosnya sekian mili, bukan sekian senti, sekian mili, maka akan menyemburkan bola api yang mengandung kekuatan nuklir. Dan bola api yang mengandung kekuatan nuklir itu kalau sampai bergeser dengan planet yang lain, maka akan menimbulkan ledakan dahsyat, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kehancuran alam semesta. Berarti apa? Miliaran bintang, segala macam planet, galaksi, macam-macam, itu mereka berputar secara seimbang, konstan dan mutlak. Tidak ada planet yang kecepatan dan kelambanan itu. Matahari itu sejak diterbitkan sampai kiamat nanti selalu tepat waktu. Perjalanan matahari per detik itu bisa dihitung, sehingga gerhana matahari terjadi puluhan tahun yang akan datang itu bisa dihitung sekarang. Karena apa? Eksak dan seimbang. Nah, maka manusia harus mengambil pelajaran bahwa bagiannya orang hidup, keharmonisan hidup, keindahan hidup, kebahagiaan hidup itu kalau seimbang. Ayat di atas membimbing orang yang berakal untuk berpikir bahwa keharmonisan ciptaan Allah, karena mereka tunduk dengan sunnatullah dengan ketaatan menjaga keseimbangan. Maka manusia yang berakal sepatutnya hidupnya seimbang
mencontoh keseimbangan ciptaan Allah. Itu di dalam menjaga kondisi fisik, dalam menjaga kondisi fisik kita ini kan harus serba seimbang, asupannya seimbang, gizinya seimbang, antara kerja dengan istirahat juga seimbang. Kalau sampai nggak seimbang, mesti mengalami masalah. Kerja terus, istirahatnya nggak cukup, mesti oleng. Ibu berkendaraan di tol, kalau sudah ngantuk, sadar itu alarm batas orang terjaga itu berakhir. Jadi ngantuk dalam perjalanan maupun ngantuk di mana saja, itu alarm dari Allah yang secara otomatis dipasang di tubuh kita bahwa kita sudah berada di puncak kelelahan. Tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan. Setelah sekian lama tubuh kita diajak kerja. Jadi ngantuk itu alarm bahwa batas melek kita berakhir. Maka jangan menyiksa diri, segera istirahatkan. Ditidurkan sebentar cukup, berjalan. Sebab kalau dipaksa pasti ada masalah. Saya pernah perjalanan ngaji ke Madiun, waktu belum ada tol, saya lewat Muncul yang sampai ke Madiun. Di depan saya ada truk, biasanya truk itu kan samping kanan kiri belakang dikasih kabar, kadang berikan gitu ya. Saya kaget, di belakang truk itu ada tulisan ngantuk turu melek lampu. Jadi ayat Allah menciptakan malam untuk istirahat, menciptakan siang untuk mencari manusia, mencari sumber daya. Hanya bahasanya supir itu tidak menggunakan ayat, tapi menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Saya kagum. Ngantuk turu melek lampu. Itu kalau dibalik berbahaya. Kalau dibalik berbahaya. Oleh karena itu, subhanallah, saya mengagumi Allah. Cara manusia menyadarkan dirinya itu seperti itu. Tidak selalu membunyikan ayat, narasi ayat tidak selalu dibunyikan dan tidak selalu ditulis, tapi dengan bahasanya itu dengan mudah bisa dipahami. Waja'alan laila di bahasa waja'alan rohmah. Nah seperti itu. Jadi keseimbangan itu tidak hanya kewajiban dan hak, tapi memelihara diri itu juga seimbang dalam semua hal seimbang. Yang paling mendasar lagi adalah keseimbangan dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ayat ini sudah sangat akrab dengan kita, Al-Qasas 77 ini. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengejar kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa meraih kebahagiaan di dunia. Lantas bagaimana caranya? Di ayat ini Allah sudah menunjukkan cara. Caranya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa mengejar kebahagiaan akhirat dan dunia ditunjukkan oleh Allah, berbuat baiklah kepada orang lain. Dan perintah Allah itu sudah lebih diberi contoh oleh Allah. Lebih dulu Allah berbuat kama ahsanallahu ilaika.
Jadi Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti Allah lebih dulu memberi contoh sebelum Allah memerintahkan kita dengan kata wa ahsin karena ahsanallahu ilaik. Oleh karena itu agar kita ini meraih dua kebahagiaan di dua tempat, dunia dan akhirat, maka jangan pernah absen berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu pasti sebagai tanaman yang kelak akan dipanen. Hidup ini mengikuti filsafat mayazro yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam kebaikan, panennya di dunia sampai akhirat adalah kebaikan. Sebaliknya kalau yang ditanam kejahatan, maka panen kejahatannya dunia sampai akhirat. Karena itu segala perilaku yang merugikan sesama itu akan menuai panen kerugian dunia akhirat. Lantas menariknya apa? Setelah Allah memberi contoh telah berbuat baik kepada kita, kita kemudian diperintahkan berbuat baik kepada sesama. Allah melarang, jaga itu untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Walan tabghil fasada fil ardi. Mengapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak senang dengan orang yang berbuat kerusakan. Jangankan Allah, kita saja nggak senang kok lihat orang yang hobinya merusak. Betul? Kita ini nggak senang, nggak simpati dengan orang yang troublemaker, di mana-mana kerjanya cuma mengadu domba, memprovokasi, bikin kerusakan, bikin keributan. Ibu ketika berteman dengan orang-orang yang baik-baik, itu kalau ada satu nggak datang, ditanya kemana nih teman kita yang satu kok belum datang? Oh, kayaknya masih ada kan? Mudah-mudahan kesulitannya dimudahkan Allah. Benar. Tapi kalau di antara komunitas itu ada satu saja yang troublemaker, kalau nggak datang, alhamdulillah saya disuruh kata kau gitu. Begitu kan? Karena gergeten boleh teko itu. Ono ae gitu. Ya. Sing koreksi jilbab kok gak matching iki. Apa ngurusi jilbab apa? Ini contoh aja, Bu. Contoh aja. Kalau datang, memang ada tipe seperti itu. Jadi, ya vaksin itu juga maknanya luas sekali. Jadi seperti itu Allah sudah menyuruh kita meraih dua kebahagiaan dunia akhirat. Allah sudah menunjukkan cara-caranya dan Allah juga melarang agar upaya kita itu berhasil tanpa hambatan. Maka wala tabghil fasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena perilaku perusak di muka bumi itu juga dampaknya di akhirat. Dampaknya di akhirat. Kita sudah mendapat bimbingan dari Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu pernah tidak selama ini mendapat kriteria fid dunya hasanah itu apa sesungguhnya? Dan kriteria wa fil akhirati hasanah itu apa? Dan kalau sudah dua-duanya dicapai, ya secara otomatis wakina azabannar. Jadi wakina azabannar itu hasil akhir setelah kita mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, otomatis masuk surga. Dan kalau sudah masuk surga, otomatis terjaga dari api neraka. Nah, itu sesungguhnya fid dunya hasanah itu kriterianya ada pada doa yang sering ibu baca.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qabla. 5 kriteria inilah fid dunya hasanah. Ciri fid dunya hasanah itu kalau di dunia ini berada di salamatan fiddin, ngikuti agama yang benar. Kalau ngikuti agama yang salah tidak mungkin hasanah. Nah, Islam sebagai namanya saja Islam, selamat kan, sejahtera kan. Maka kalau di dunia hasanah ya harus salamatan fiddin. Kemudian tanda yang kedua, di dunia hasanah itu setelah salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad, yaitu sehat jasmani dan rohani. Wa ziyadatan fil ilmi, urutan ketiga ilmu terus bertambah sebagai ciri di dunia hasanah itu urutan ketiga di dunia hasanah. Wa ziyadatan fil ilmi, orang berilmu itu kalau dilandasi keimanan, Allah itu mengangkat derajat lebih dari derajat yang sudah dimiliki. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman itu sudah berderajat, orang berilmu sudah berderajat. Derajat iman dan ilmu sudah 2. Allah mengangkat lagi derajat, beberapa derajat lagi, berarti berderajat-derajat kan? Maka di dunia hasanah itu kalau waziyadatan fil ilmi, ilmunya terus bertambah. Dan ilmu tidak harus dikungkung oleh lembaga formal, tidak dikungkung oleh kesarjanaan, tidak diikat oleh lembaga pendidikan. Di dalam Islam mencari ilmu itu diwajibkan sejak dari buaya ibu sampai ke liang lahat. Jadi sebelum ada sistem long life education, itu Islam sudah mengajarkan. Sebelum ada perintah belajar sepanjang hayat, Islam itu sudah mengajarkan pendidikan. Bahkan ada pendidikan prenatal. Sebelum kelahiran itu sudah ada nilai-nilai pendidikan yang harus ditambah. Nanti baca bukunya Dr. Abdullah Nasir Awan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Nah, waziyadatan fil ilmi. Hasanah di dunia itu kalau barokatan rezeki yang didapat itu rezeki yang barokah. Kalau yang dikejar rezeki haram, tidak bakalan barokatan rezeki. Hasil korupsi mengharap berkah tidak bisa. Walaupun mau makan hasil korupsi itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, enggak bakalan barokah karena asalnya sudah tidak lagi halalan thayyibah. Karena itu enggak perlu deh baca robbah Allahumma barik lana, enggak perlu. Atau kalau memang berani makan haram ya doa sekalian Allahumma laknatana fima razaqtana, sekalian biar jebol susi. Jadi orang kok senang sekali makan harta haram, padahal harta haram itu bukan haknya, kan haknya orang. Padahal dia berpendidikan, intelektual, bermartabat, berderajat, tapi rendah sekali dia dapat Allah dan dia dapat sesama. Maka di dunia hasanah harus barokatan di rezeki. Dan puncaknya dunia itu hasanah kalau wataubatan qoblal maut, taubat sebelum. Nah,
Kalau 5 ciri di dunia hasanah ini sudah dicapai, ada ciri hasanah di akhirat juga seimbang 5. Setelah wa taubatan qoblal maut kan terus wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inna. Yang namanya wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat ketika mati, jelas husnul khotimah. Jelas dipanggil Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu rahmatan indal. Masih ditambah lagi wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan sesudah mati. Lewat mana? Ya lewat amal-amal ibadah yang telah dilakukan sepanjang hidup, lewat anak, keluarga, teman yang selalu mendoakan ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'hu wa maghfiratan ba'dal maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut, mudah saat sakaratul maut. Dan ini memudahkan malaikat Israil menunaikan tugasnya. Ibu, sesungguhnya malaikat Israil itu tugasnya menjemput nyawa, menjemput roh, bukan mencabut. Nah, maka orang yang hawin alaina fi sakaratil maut itu dengan sopan dijemput oleh malaikat. Kenapa? Rohnya dengan mudah keluar dari badan, kemudian dipersilakan oleh malaikat Israil untuk berada di kain sutra yang baunya di bawah tembus langit 7. Setiap langit pertanyaan malaikat dengan penuh kekaguman, ini rohnya siapa? Kok dibawa malaikat dengan penuh sopan? Oh, ini rohnya ibu-ibu majelis taklim Nasrani. Terus dipersilakan, dipersembahkan di hadapan Allah, ditaruh di tempat yang layak di sisi Allah. Adapun kalau roh ini tidak hawin alaina fi sakaratil maut, ketika harus berpisah, detik ajalnya sudah tiba, kok nggak bisa keluar, ditunggu malaikat kok nggak keluar, ya dengan terpaksa malaikat mencabut, ya dicabut. Nah, kalau dicabut kan berarti roh dipaksa, ya. Nah, dipaksa dikeluarkan sama, dan itu nggak terkira sakitnya. Setelah itu tidak akan ditaruh di tempat yang sutra dan baunya. Mungkin ya ditaruh di tas kresek gitu. Terus dibawa nembus langit itu. Terus ditanya, ini rohnya siapa? Oh, ini rohnya para koruptor itu. Rohnya orang yang suka berkhianat itu. Rohnya orang yang suka ingkar janji itu. Ini rohnya orang yang pembawa kelas kakap itu. Oh, ini temannya Dajjal. Oh, ya pantas. Dipersembahkan di hadapan Allah dan dipanggil oleh Allah. Kelimpur-kelimpur korban. Disitulah roh gentayangan di alam barzah sana. Gak mungkin gentayangan di muka bumi, karena bumi bukan tempatnya. Jadi roh gentayangan itu di alam barzah sana tidak di. Hawwin alaina fi sakar wan najata minan nar, dilindungi dari api neraka, otomatis wakina dan neraka. Wal afwa indal hisab, masih mendapat kemaafan ketika dia menghisab. Kelengkapan itu tolong baca surat Ar-Rahd ayat 19 sampai 24. Ada 8 syarat masuk surga bersama keluarga 4 generasi. Selama 8 syarat ini dipenuhi,
dia akan masuk surga dengan selamat. 8 syarat masuk surga bersama keluarga dalam surat Al-A'raf surat ke-13 ayatnya 19 sampai dengan 25. Nah, otomatis wanita, baik itu ini ajaran keseimbangan hidup antara kewajiban dan hak. Nah, Allah memberi pelajaran juga dalam surat Az-Zukhruf 12, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Semua itu adalah ciptaan Allah yang serba seimbang. Ini adalah contoh oleh manusia. Langsung saja saya teruskan yang keempat. Langkah keempat meraih bahagia sampai akhir hayat adalah memelihara sumber penghasilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghasilan yang diperoleh dengan cara yang benar mengandung barokah yang merupakan sumber kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan menjadi sumber kegelisahan seperti korupsi, manipulasi, mengurangi sukatan, riba, rentenir. Itu akan berakhir dengan kegelisahan, ketakutan dan sebagainya. Maka penghasilan itu harus diperhatikan. Mendapat penghasilan yang bersih saja masih kotor sebelum hak yang bukan haknya dikeluarkan. Orang bekerja jujur, bersih, mendapat penghasilan yang bersih, itu pun di hadapan Allah masih kotor karena masih tersimpan hak orang lain. 2,5% harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada yang berhak. Nah, maka memelihara sumber penghasilan itu selain proses mencarinya juga baik dan benar, setelah tercapai juga dikelola dengan baik dan benar, dimanfaatkan di jalan yang benar, maka itu akan menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan. Kenapa? Dijamin pasti barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu kebaikannya terus berkembang, meningkat. Jadi rezeki yang barokah itu nominal rezekinya dikit, tapi kebaikannya berkembang. Umur yang barokah itu umur yang pemiliknya itu kebaikannya terus berkembang. Rumah yang penuh barokah itu kalau penghuninya taat melaksanakan ibadah. Pekerjaan yang barokah itu pekerjaan yang melahirkan kebaikan, kemanfaatan bagi siapapun. Kalau dengan jabatan malah membuat orang lain sengsara, itu jabatan yang tidak barokah. Dan kalau tidak barokah, dari mana mendapat bahagia? Sumber keberkahan itu, sumber bahagia itu adalah berkah. Ya berkah umur, berkah harta, berkah keluarga, berkah pekerjaan, berkah jabatan, dan berkah itu sumbernya dari Allah, bukan dari yang lain. Karena itu kalau nyawat barokah ke kuburan-kuburan, ya kuburan nggak menjadi sumber barokah. Yang menjadi sumber barokah itu Allah. Ibu kan sering ketika ketemu teman kan selalu doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan dan berkah untuk Anda. Berarti apa? Sumber berkah itu hanya dari Allah. Jangan salah mengucap. Sejak mobil ini saya punya, saya mendapat berkah. Seakan-akan mobil itu yang menjadi
sumber berkah. Sejak burung ini saya rawat, hidup saya tetap apa. Sejak saya pakai angke ini, hidup saya tetap. Akhirnya kerjanya cari HP saja, tidak sholat-sholat. Bapak Ibu, Ibu-ibu itu sumber penghasilan. Nah, jika penghasilan dikumpulkan melalui jalan yang halal dan thayyib, maka apabila dimakan menjadi makanan yang barokah dan manfaat. Jika dipakai akan menenteramkan dan menyenangkan, jika disimpan akan tetap menjadi harta yang menenangkan dan membahagiakan. Jadi memelihara berkah itu yang paling penting. Penghasilannya bersih sehingga barokah. Ayat yang berbicara tentang ini sudah sering kita bahas. Kepada seluruh manusia Allah panggil, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Itu kalau memperhatikan ayat ini, ada lompatan yang sangat jauh. Kalau ayat ini dilanjutkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Itu lanjutannya kan akan dilihat kalau agar supaya hidupmu barokah, tenang, bahagia, selamat dari azab api neraka. Tapi itu gak muncul, langsung lompat. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Manusia dengan kemampuan logikanya, dengan perintah halalan thayyibah sudah mencerna. Kalau yang dimakan baik itu mesti menjadi baik, seperti lebah, karena yang dimakan baik dia menebarkan kebaikan. Sebaliknya logika manusia akan ngomong, kalau yang dimakan jelek, yang ditebarkan jelek, seperti lalat. Karena itu Allah nggak perlu menyebutkan lagi agar supaya. Karena manusia sudah dibekali dengan akal sehat kan? Kecuali akalnya sudah tidak sehat lagi. Maka yang lebih penting lagi di hadapan Allah, setelah perintah halalan thayyibah, lantas langsung dilarang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya kalau kamu tidak mengindahkan perintah mencari makan yang halal dan thayyib, maka sama dengan mengikuti langkahnya setan. Kalau mengikuti halalan thayyibah berarti mengikuti perintahnya Allah. Maka dari ayat ini manusia dalam mencari makan terbagi menjadi dua. Kalau taat mencari makan yang halal dan thayyib, jadi Abdullah, hambanya Allah. Tapi kalau melanggar dan menghalalkan segala cara, jadi abdu syaitan, hambanya setan. Karena itu bisa jadi manusia itu lebih setan daripada setan. Ibu pernah ada berita setan korupsi? Yang korupsi siapa, Bu? Tapi kan nggak semua manusia kan. Petani nggak mungkin korupsi, nelayan nggak mungkin korupsi. Yang korupsi siapa, Bu? Pejabat. Ya kan? Jadi dia lebih setan daripada setan. Karena setan tidak pernah korupsi. Nah, Allah sudah berargumentasi, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuhmu yang nyata, maka musuh jangan dijadikan teman. Nah, kalau musuh dijadikan teman, maka teman malah dimusuhi. Kan begitu. Jadi kalau komunitas koruptor
Itu di tengah-tengahnya ada orang bersih. Yang bersih itu malah dimusuhi. Sok suci, sok alim, sok masuk surga sendiri. Jadi kalau orang sudah diberitahu oleh Allah, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau musuh malah dijadikan teman, dampaknya teman malah dijadikan musuh. Tidak main-main. Setelah Allah manggil ya ayuhan nas, Allah lanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi dua ayat ini, Bu, mengandung petunjuk yang sangat serius dari Allah yang menyayangi hambanya agar tidak terjerumus mencari sumber penghidupan yang haram, mengambil hak orang lain, mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi persoalan makanan ini serius, Bu. Tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, Allah juga panggil ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Saya lama sekali memahami ayat itu. Setingkat rasul masih diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik. Padahal tidak mungkin rasul itu makan makanan yang haram. Boro-boro makan haram yang subhat saja enggak. Bahkan Rasul itu kalau berkelebihan makanan gelisah dia untuk segera dibagikan kepada orang lain. Begitu salah sholat maghrib langsung pulang dia Rasulullah. Para sahabat kaget, apa ada sesuatunya? Begitu Rasul kembali tanya, ada sesuatu Rasulullah? Apa ada wahyu? Saya tadi masih ada sebutir emas di tempat tidur saya yang saya lupa belum saya berikan kepada yang berat. Rasul nggak pernah nyimpen emas batangan, nggak pernah nyimpen makanan dalam kulkas yang sampai berhari-hari. Kesindir. Tidak pernah selesai. Saya kesindir. Kita hujan terus. Seperti itu. Jadi Ibu, setingkat Rasul itu masih bilang ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati. Wahai para Rasul, tidak hanya Rasulullah SAW, tapi semua Rasul-Rasul Allah itu diperintahkan untuk kulu min thayyibati wa'malu sholih. Makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Padahal nggak mungkin Rasul nggak beramal baik, mesti amalan. Nah, kalau level-level panggilan itu sudah sempurna, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rusul, semuanya kulu min thayyibat, maka hidup manusia itu akan jadi baik. Jadi kalau manusia itu yang dimakan halalan thayyibah, dia akan mencapai hayatan thayyibah. Kalau yang dimakan hayatan thayyibah, dia hidupnya menjadi hayatan thayyibah, anak keturunannya menjadi zuriatan thayyibah. Kalau anak keturunan zuriatan thayyibah, mesti landasannya kalimat thayyibah. Maka kalau empat ini sudah dimiliki, kalau yang dimakan halalan thayyibah, hidupnya hayatan thayyibah, keturunannya zuriatan thayyibah, dasar hidupnya kalimat thayyibah, maka memberi sumbangan besar terwujudnya baldatun thayyibatun warahmatuh. Ada lima kata thayyibah dalam Al-Quran: halalan thayyibah, hayatan thayyibah, zuriatan thayyibah, kalimat thayyibah, dan baldatun thayyibah.
kalau yang dimakan tidak halalan thayyiban. Dari mana bisa hidup baik kalau yang dimakan tidak baik? Bagaimana bisa berkarakter lebah kalau yang dimakan itu ngerebut makanannya lalat? Tidak mungkin lebah makan makanannya lalat, juga tidak mungkin lalat makan makanannya lebah. Jadi kalau yang dimakan halalan thayyibah, hidupnya ya hayatan thayyibah, anak keturunannya ya zuriatan thayyibah, dasar hidupnya kalimat thayyibah, maka menjadi bangsa yang membangun negerinya menjadi baldatun thayyibah. Jadi serius sekali Bu, ajaran Allah meraih bahagia sampai akhir hayat, serius sekali. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah agar hidup kita ini standar. Di dalam surat Abasa 24 itu jelas, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka dalam manusia itu memperhatikan makanan. Memperhatikan makanan itu bukan mentelengi menu makanan, bukan survei kuliner dari Sabang sampai Merauke, tidak itu. Tapi ila ta'ami itu memperhatikan ini, ya, memperhatikan hukum tentang halal, haram dan subhat. Yang halal, yang haram dan subhat hindari, yang dimakan adalah yang halal. Yang kedua, memperhatikan beragam makanan. Misalnya makan buah, makan sayur, makan ikan, makan segalanya. Karena manusia itu memakan segalanya. Ketika ada yang tanya besok makan apa, mereka sudah tanya besok makan siapa. Ya, kita juga diperintahkan Allah untuk memperhatikan kandungan makan, ada gizi, ada vitamin, ada zat, bukan zat ya, zat yang dikandung dalam makanan. Kita juga diperintahkan memperhatikan cita rasa makanan. Kita sering makan sesuatu yang lezat, yang gurih, yang manis, yang asin, yang macam-macam. Kemudian bentuk makanan, ada bulat, ada panjang, ada keras, ada lembek, macam-macam makanan. Itu perhatikan semua, karena kelembutan makanan itu ada yang maha melembutkan. Asalnya makanan keras bisa menjadi lembut karena Allah ngasih rahmat gigi yang bisa melumatkan makanan. Terus masih dilembutkan lagi di usus besar. Nah, maka yang paling sensitif adalah memperhatikan siapa yang memberi makan. Yang memberi makan itu khairur razikin, Allah yang maha baik di dalam memberikan rezeki. Ini kalau 1, 2, 6 ini menjadi objek surat Abasa tadi, fal yang yuril insanu ila ta'ami tadi. Insya Allah kita seperti sikapnya Imam Ghazali. Setiap makan bertanya, kapan saya bisa membalas jasa orang-orang yang terhimpun dalam makanan yang siap saya makan. Karena nasi tidak mungkin ujung-ujung matang terus saya makan. Nasi ini prosesnya dari petani tanam padi, panen, diseleb jadi beras. Beras pun harus dimasak. Proses dari beras dimasak jadi nasi itu panjang sekali, melibatkan jasa banyak pihak. Kapan saya bisa membalas jasa orang-orang ini? Maka Imam Ghazali kemudian mengambil sikap, saya harus tawadhu, ramah santun. Karena apa? Mereka jasa-jasanya saya nilai, menghargai jasa setiap orang. Itu baru nasi, belum ikan, lauk pauk, belum sayur-mayur,
belum kerupuk, belum sambal. Ibu bikin sambal, kalau nggak ada tukang bikin cowek, nggak bakalan bisa diulek. Ada cowek kayak kalau ulek-ulek, ya nggak bisa lembut. Walaupun sekarang ada blender, ada juicer, itu kan jasa banyak pihak. Yang itu harus dihargai. Sehingga ketika menikmati makanan, tidak cuma telak-telak saja, sampai lalu orang tua. Tapi pahami ada himpunan jasa yang terkandung di dalam makanan yang siap dimakan. Ikan ketika banjir ikan murah, tapi ketika nelayan tidak bisa melaut karena badai jadi mahal. Mahal-mahalnya ikan, masih mahal jasanya pencari. Walaupun harganya ikan 1 ekor 100.000, kalau nggak ada ikan 100.000 dimakan nggak kenyang. Betul? Maka fal yang duril insanu ila ta'amihi ini harus betul-betul mengundang kita memperhatikan total tentang makanan. Dan ujungnya apa? Ujungnya kita bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena meskipun makanan ini dari Sabang sampai Merauke, kalau Allah mencabut indera rasa yang dimana kita nggak bisa merasakan manisnya buah, gurihnya masakan, aroma-aroma, habis manis. Jadi akhirnya kepada sesama kita ini menghargai jasa, kepada Allah kita bersyukur. Karena Allah menghendaki semua makanan tumbuh dari tanah dan air. Itu Allah yang menghendaki. Setelah diproses jadi makanan, Allah pun memberi rahmat indera rasa, sehingga ibu bisa merasakan beragam rasa. Satuan-satuan rasa gampang dirasakan kan? Manis, ya satuan manis kan? Asin, gurih, asam, panas, dingin, pedas, satuan. Tapi kalau satuan rasanya dihimpun, itu juga masih cermat merasakan kan? Ibu masak rawon, rasa keluarnya terasa enggak? Terasa, ya kan? Rasa garamnya terasa enggak? Daun jeruknya terasa enggak? Apalagi dagingnya. Walaupun sudah dicampur, sudah direbus, digosok, masih terasa. Satuan-satuan rasa yang sudah dicampur tadi itu terasa, dan lezatnya beda dengan satuan-satuan yang asalnya cuma satu rasa. Belum gulai, belum krengsengan, belum opor ayam. Kalau manusia nggak bersyukur itu ya kebangetan. Padahal semuanya itu ada rahmatnya. Ibu sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Kita masih punya materi banyak. Insya Allah akan saya sampaikan tahun depan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Tes. Ada yang mau tanya pintu? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, saya pernah dicurhati sama teman. Dia itu pengennya itu ke rumah saudara atau orang tua itu tidak terburu-buru gitu. Tapi ketika suaminya datang tuh nggak ada rasa nyaman sekali gitu. Maksudnya pengen cepat pulang gitu loh, karena mungkin mukanya atau apa itu nggak menyukai gitu. Jadi dia tuh pengen kayak ketemu orang tua atau saudara itu dia tuh nyaman, tapi gitu dijemput kayak nggak nyaman, pengen cepet pulang gitu. Jadi ya dia itu kepengen lagi. Maksudnya setelah menikah itu pengen dia tadi cuma apakah saya harus percaya? Iya.
Jadi begini Bu, kalau seperti itu berarti ada trouble dalam hubungan suami istri. Ada sesuatu yang belum dipahami. Maka sesudah menikah itu seharusnya segera membangun satu visi, satu misi, satu tujuan. Sehingga di dalam hidup rumah tangga itu harmonis. Karena apa? Visinya sama, misinya sama, tujuannya sama. Maka memasuki dunia baru yang namanya rumah tangga itu harus sering musyawarah, wasawiru fil amri. Bermusyawarahlah dalam segala urusan kalian. Jangan membiarkan konflik berlarut-larut. Karena konflik yang berlarut sampai lupa nanti memunculkan konflik-konflik baru. Karena itu setiap ada masalah jangan menyesuaikan tapi diselesaikan. Jangan ada masalah jangan menyesuaikan dengan masalah tapi selesaikan masalah. Sehingga masalahnya selesai, nanti kalau muncul masalah lagi ya diselesaikan lagi, jangan disesuaikan. Ada orang yang berumah tangga sudah umurnya rumah tangganya 20 tahun sudah lumayan. Tapi sang suami masih mengeluh, sampai sekarang saya belum tahu itu karakter istri saya yang sebenarnya. Saya tanya, apa enggak pernah ketemu apa? Ya setiap hari ketemu sekali. Terus gimana maksudnya? Sulit saya tertarik. Saya punya keinginan gini tapi nggak pernah cocok dengan keinginan istri saya. Saya nasihati baik-baik karena melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak patut dan tidak sesuai. Malah ngatain begini, ayahku aja nggak pernah gitu. Sampai jadi suamiku kok gitu. Belai. Gitu. Nah, terus saya bilang, kalau Bapak sampai 20 tahun dan tahu karakter, kenapa tidak lebih awal mencari tahu tentang karakter? Bapak sebagai arija muqawwam ala nisa, sebagai suami pemimpin istri, ya istri kalau memang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan syariat, bimbing untuk menjadi benar. Sehingga tidak lantas kalau dia nasihati terus balik, Bapak gue gak tahu nasihati. Berarti apa? Semasa hidup cenderung menanyakan, berbuat salah ada pembiaran. Sehingga hidup bersama suami, ya inginnya terus dibiarkan kalau melakukan kesalahan. Nah, itu tidak benar. Karena itu sejak awal menikah itu harus satu visi, satu misi dan satu tujuan. Tinggal yang kita jadikan pedoman ini agama apa. Kalau agama Islam kembali kepada Quran hadis itu tidak hanya lengkap, super lengkap itu. Jangankan cuma ngatur kehidupan rumah tangga, ngatur sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat aja Al-Quran mampu. Dan itu masalah kecil Bu, tapi kalau dibiarkan akan jadi besar. Karena itu tidak boleh dibiarkan. Segera lakukan penyelesaian, jangan disesuaikan. Sama Bu. Ada lagi Bu? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mencapai bahagia sampai akhirat. Ini misalkan ada istri mengingatkan suami untuk dalam hal ibadah, tapi suami marah-marah sehingga timbul konflik setiap hari. Ini apa yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, sumber penghasilan. Ini suami, misalkan istri bersedekah tapi tanpa sepengetahuan suami, ini bagaimana? Apa diterima sedekahnya? Baik. Kalau suami diingatkan dalam hal kebaikan kok marah, ada dua kemungkinan. Mungkin suami itu jaga gengsi, kok sampai diingatkan istri
Sehingga ekspresi jaga gengsi itu munculnya adalah sikap namun marah, karena faktor gengsi saja. Atau bisa jadi suami yang tidak becus menjadi teladan bagi istri, maka diingatkan istri juga namun juga bisa. Jadi selain faktor gengsi juga ada faktor itu. Atau istri yang mengingatkan itu tidak bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilu billati hiya ahsan. Selama istri itu di dalam menyampaikan nasihat kepada suami penuh dengan kelembutan, sikap santun, qaulan layyina, perkataan yang lembut, yang santun. Setingkat Fir'aun saja takluk dengan Nabi Musa ketika Allah membekali Nabi Musa dengan qaulan layyina. Karena itu ada banyak faktor yang menyebabkan nasihat istri terhadap suami yang melakukan pelanggaran dan diterima malah ngamuk-ngamuk, berarti ada faktor internal maupun faktor eksternal. Yang kedua, suami yang penghasilannya haram. Istri bersedekah apa sepengetahuan suami. Idealnya agar kebaikan istri juga menjadi kebaikan suami, kebaikan suami juga menjadi kebaikan istri, sebaiknya saling terbuka. Kecuali kalau suaminya itu super medit, super cetil. Kan ada kalanya memang super cetil, super medit, super bahil. Kalau istrinya berbuat baik itu malah dimarahi, nah berarti ada sesuatu di situ. Maka istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Karena jangan sampai suami masuk neraka karena kebahilannya diikuti oleh istrinya. Jadi, kalau suami sudah diajak berdermawan kok tidak mempan, ya sudah, istri jalan sendiri. Dan itu sering terjadi. Saya kira gitu. Satu lagi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin kejadian sehari-hari ya. Biasanya kalau kita di pengajian, reuni atau pertemuan itu kan sering makanan sisa banyak. Nah itu biasanya kita berebut. Nah kalau itu kita bawa pulang, apakah termasuk halalan thayyibah? Oh iya. Jadi kalau dalam acara jamuan itu makanannya lebih dan ibu merasa mubazir, kemudian dibawa pulang, termasuk halalan thayyibah, karena jamuan yang sudah disajikan itu dengan senang hati untuk dinikmati para tamu yang datang, karena itu sudah termasuk halalan thayyibah. Nah, jadi tidak masalah, asal tidak satu truk saja yang bisa. Halal. Kalau sekedar ya ada sisa yang nanti terus daripada dibuang mubazir, bawa pulang nanti dilanjutkan di rumah dapat. Tapi harus izin ya Ustaz. Enggak perlu. Oh iya Pak. Nah, kan sudah disuguhkan kan, sudah disuguhkan. Kecuali kalau yang nyuguhkan itu enggak ikhlas, itu lain kali. Kecuali kakek loh nyuguhkan. Orang mau menikmati mau jual kakek cukup beres itu apa lah orang undang makan itu mestinya dihabiskan semakin bagus. Kalau sekiranya nanti lebih dan di rumah tidak ada yang makan, dibontorkan itu lebih bagus. Seumur hidup saya sekali saya pengajian di
jamaah masjid, tapi ada orang yang minta di rumah beliau. Di rumah beliau. Kemudian saya kaget, suguhannya kok seperti ada syukuran Pak. Enggak, kami ya senang sekali kalau makanan yang ada ini dinikmati jamaah yang datang. Ya, saya pikir ya cuma dinikmati di situ. Begitu ditutup pengajian, disuruh duduk. Semua makanan itu dikemas oleh pembantunya, dibagikan habis. Sampai saya itu dapat toples isinya. Ini untuk Ustaz toplesnya. Itu pernah saya lakukan. Subhanallah, sampai saya terkesan, wah ya Allah, dermawannya senang. Jadi sebenarnya itu halal. Karena sudah disuguhkan, kecuali kalau yang disuguhkan itu coakan kemalan kayak begini. Nah itu lain lagi, lain agak niat undang. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu diparingi sehat walafiat sehingga bisa istiqomah di majelis Rebuan ini. Dan majelis Rebuan ini. Dan mudah-mudahan berkah dan ridha Allah melimpah waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.